Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Ya, oke. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Kelas, ingin berdoa? Di tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, kita diberi kelancaran dalam belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma Amin. Siapa hari ini yang berangkat? Ada? Buron kenapa? Sakit. Kita doakan Buron semoga cepat sembuh. Ya, bertanya, perasaan kamu hari ini bagaimana? Apakah ada yang seperti gambar nomor 1? Bahagia. Cuy, bahagia cuy yang tinggi. Dan Naura, Via. Yang nomor 2, sebel, sedih, tahan. Nomor 3 ini, nah, sebel. Coba, oh banyak sekali. Nomor 4, ada yang pusing, bagi-bagi pusing. Enggak ada? Iya. Ya, untuk merilekskan tubuh kamu supaya kamu siap untuk belajar, supaya semangat ya, senang, nanti tumbuh semangat ya belajar, kita lakukan teknik stop dulu. Ambil nafas melalui hidung selama 6 hitungan, 4 hitungan. Terus ditahan 2 hitungan, dihembuskan 6 hitungan, 6 detik. Oke, siap? Kita lakukan 3 kali ya. Yuk, ambil nafas yang dalam, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan, 1 kali lagi, hembuskan. Nah, bagaimana setelah melakukan teknik stop perasaannya? Rileks, lebih lega. Sudah siap untuk belajar? Ya, untuk menambah semangat dan cinta tanah air, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, semuanya berdiri. Mungkin boleh terus bergerak ya. Garuda Pancasila.
Oke. Adakah yang masih ingat pelajaran sebelumnya tentang apa? Ingat? Ekosistem. Ya. Dilihat ini ada ekosistem apa? Ekosistem? Sawah ya. Sudah siap? Adakah yang masih ingat apa itu ekosistem? Yuk, ekosistem. Sambil dibuka bukunya bisa ya. Yuk. Ekosistem apa? Komponen ekosistem apa saja? Yuk. Ya, yang kelas boleh baca buku, boleh apa ekosistem? Yang kelas jelas. Yang kelas adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan saling yang antara makhluk hidup komponen biotik dan lingkungannya komponen abiotik. Jadi ekosistem itu adalah suatu hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup atau lingkungan abiotik dengan lingkungan alamnya atau lingkungan abiotik. Nah, di sini komponen ekosistem ada apa saja? Berarti apa? Komponen ekosistem komponennya ada biotik dan abiotik. Biotiknya apa biotik? Makhluk hidup. Contohnya berarti apa di sini makhluk hidupnya ada apa saja? Ular, terus lagi makhluk hidup lainnya selain hewan. Tumbuhan ada sampai di pohon ada. Nah, terus yang abiotik itu apa? Makhluk tak hidup ada apa saja di sini? Yuk. Ini apa ini? Tanah, terus air, apa lagi? Cahaya matahari. Nah, tadi itu berarti biotik tadi makhluk hidup. Nah, tadi udah makhluk hidup apa saja tadi ya. Bagaimana mereka mendapatkan makanan di sini? Yuk, gimana? Kalau fotosintesis itu apa berarti? Tadi ya. Ini hewannya dengan cara saling memakan hewan lainnya ya. Elang makan apa? Ular makan? Katak makan? Elang makan apa? Makan? Tadi yang keras jawabnya ya. Nah, apakah mereka saling berkaitan? Iya, saling berkaitan ya karena tadi ini elang makan ini dan seterusnya. Kalau salah satu ada yang mati berarti akan mempengaruhi apa tidak? Oleh hewan lain? Iya. Oke. Nah, urutan tadi makan dan dimakan tadi itu yang dinamakan rantai makanan. Nah, kita akan pelajari tentang rantai makanan. Tujuan pembelajarannya hari ini yaitu kalian nanti dapat mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan pengurai dalam rantai makanan, menjelaskan alur perpindahan energi dalam rantai makanan, membuat sebuah produk proyek yang menggambarkan rantai makanan dalam suatu ekosistem tertentu. Jadi ini 3 tujuan yang akan kalian capai ya. Dan pun manfaatnya dalam kalian belajar ini diharapkan nanti kalian dapat menjaga kelestarian lingkungan, menjaga ekosistem ya supaya rantai makanannya nanti tetap terjaga, tidak ada hewan yang punah dan sebagainya. Oke? Guru, tanya lagi. Nah, apakah sudah belajar tentang rantai makanan? Apa itu rantai makanan? Ya, proses makan dan dimakan. Apa yang terjadi jika tumbuhan di bumi ini lenyap? Tumbuhan lenyap, berarti ya bisa punah ya bagaimana tadi ya. Nah, karena sumber utamanya itu tumbuhan, makanan utamanya itu hilang. Oke. Ya, pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Nanti guru menjelaskan tentang rantai makanan. Ya. Terus nanti kalian
membentuk kelompok, ini sudah berkelompok ya sesuai gaya belajarnya. Nanti guru berikan tugas membuat proyek, membuat produk. Nanti ada 3 macam produk yang berbeda ya. Setiap kelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing ada 3 produk yang berbeda. Nanti kalian maju mempresentasikan jawaban kalian, oke? Nah, ada pula penilaiannya. Ada penilaiannya ya. Pertama tadi penilaian asesmen diagnostik tadi dulu datanya ini sudah termasuk asesmen diagnostik. Guru anggap kalian sudah paham tadi ya. Tadi soal yang ekosistem, soal yang pelajaran sebelumnya, dan soal yang ini yang akan kita pelajari. Kalian sudah guru anggap paham ya, paham akan materi yang sebelumnya. Jadi siap untuk belajar materi berikutnya ini. Oke, terus yang kedua ada penilaian formatif. Penilaian saat kalian mengerjakan tugas, nanti ada penilaiannya. Penilaian sikap dan keterampilan ya. Sikapnya kalian, keterampilannya kalian dinilai. Terus ada asesmen sumatif, nanti di akhir pembelajaran ya. Kalian maju mempresentasikan, itu masuk penilaian sumatif. Dan juga nanti produknya juga nanti guru nilai, itu termasuk penilaian sumatif. Oke. Semangat? Masih semangat? Masih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi dulu. Pasti bisa berprestasi, berbudaya, beriman, dan santun. Oke, kita masuk ke pembelajaran ya. Tadi apa itu rantai makanan? Yang keras yuk. Rantai makanan adalah urutan proses makan dari makanan hidup dalam suatu ekosistem. Jadi urutannya padi dimakan belalang, belalang dimakan katak dan seterusnya. Ya, ada 3 komponen rantai makanan. Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen itu berarti penghasil makanan pertama, ya. Membuat makanannya sendiri dengan melalui fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Nah, itu berarti tumbuhan, bisa padi, rumput, dan lain sebagainya. Nah, konsumen itu berarti organisme yang memakan, organisme yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jadi memakan tumbuhan atau hewan lainnya. Kalau konsumen satu berarti yang memakan produsen. Konsumen 2 yang memakan yang keras. Konsumen 1. Konsumen 3 yang memakan Konsumen 2. Dekomposer berarti dekomposer atau pengurai, yaitu yang menguraikan hewan atau konsumen 3 yang mati diuraikan oleh dekomposer. Itu bisa jamur atau bakteri. Oke. Ya. Kemarin sudah guru lakukan asesmen diagnostik untuk menilai gaya belajar kalian ya. Ada gaya belajar visual. Mana kelompok visual? Halo. Hai. Kelompok auditori? Halo. Hai. Kelompok kinestetik? Halo. Hai. Ya. Ya, untuk kelompok visual ya, lihat ya. Ini yang lain juga boleh menyimak. Ini ada tumbuhan apa? Yang keras. Rumput. Rumput apa itu? Sebagai apa? Produsen. Tanda mana ini menyatakan
produsen, ikan menjadi penghubung antara tumbuhan, ganggang, dan hewan pemangsa di tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, konsumen kedua bano. Bano adalah konsumen tingkat kedua atau karnivora tingkat pertama. Karena memakan ikan, bano merupakan burung pemakan hewan air seperti ikan, kata, dan serangga air. Dalam rantai makanan ini, bano mendapatkan energi dari ikan. Keempat, konsumen ketiga buaya. Buaya menempati posisi konsumen tingkat ketiga atau predator puncak. Buaya memangsa bano dan hewan lainnya sebagai predator. Buaya tidak memiliki pemangsa alami di dalam rantai makanan ini. Mereka membantu mengontrol populasi hewan lain di sungai. Kelima, pengurai bakteri, jamur, dan cacing. Pengurai berperan sangat penting dalam menguraikan sisa-sisa organisme yang mati seperti ganggang, ikan, bano, dan buaya. Mereka menguraikan materi organik menjadi zat-zat anorganik yang dikembalikan ke tanah atau air. Nutrisi ini kemudian digunakan kembali oleh produsen seperti ganggang. Nah, kelompok auditori, apa informasi yang kalian dapat? Tadi produsennya apa? Yang keras? Ganggang. Terus konsumen satunya? Yang keras? Nah, konsumen dua? Konsumen tiga? Nah, terus pengurainya? Mati itu konsumen tiga mati diuraikan oleh? Ya, bakteri. Cacing, oke. Kelompok kinestetik. Nah, yuk maju bermain peran. Kak lainnya bisa menyiapkan pertanyaan buat guru ya. Kalau mungkin ada yang belum paham, silakan bertanya. Yuk, kelompok kinestetik. Maju. Kita bermain peran ya, kita bermain peran. Karena kinestetik itu kaitannya dengan gerakan bergerak. Jadi rumput siapa? Yang jadi tikus. Yang jadi ular. Yang jadi elang. Ini jadi jamur. Ya. Oke, sini juga. Di sebuah ekosistem sawah ada tumbuhan padi yang sangat subur. Tumbuhan padi itu dimakan oleh tikus. Tikus makan padi. Ya, padinya habis dimakan tikus. Nah, tikusnya dimakan oleh ular. Iya. Burung elang datang berterbangan memangsa ular. Hap. Ularnya mati, burung elang mati. Nah, diuraikan oleh apa? Jamur. Iyalah, itu proses urutan makan dan dimakan seperti tadi itu ya. Nah, oke, jadi terima kasih kelompok kinestetik. Yuk, silakan. Ya. Ada yang bertanya? Yuk, silakan. Tadi belum menjelaskan, ada yang bertanya, yuk. Tanya. Ayo. Tanya. Yuk. Mariko. Yang keras. Yang keras. Bagaimana jika ular mati? Nah, tadi ular mati gimana tadi? Ular mati yang terjadi apa berarti? Tadi ular ini. Ular mati. Yang terjadi kalau ular mati tikusnya gimana? Tikusnya gimana? Semakin banyak kan, nggak ada yang mau makan. Terus padinya di mana? Habis lagi berkembang biak sangat banyak. Terus ulangnya bagaimana? Kenapa mati? Tidak bisa, tidak ada makanannya. Lama-lama mati kelaparan. Jadi mereka ini saling berkaitan. Yang lain? Ayo tanya. Ayo kalau begini tanya. Ayo silakan bertanya. Ayo. Ayo. Yang yuk duduk jadi dulu.
Ya, semua makhluk hidup berarti saling berkaitan atau saling ketergantungan ya. Nah tadi ini kalau ularnya mati, elangnya tidak bisa makan. Kelaparan punah. Nah ini tidak ada yang makan, padinya nanti tumbuh apa? Tipsnya banyak, padinya habis kalinya gagal panen. Jadi mereka saling berkaitan ya. Yuk, kelompok ini bisa bertanya? Tidak bertanya? Jadi sudah paham ya. Oke, guru akan memberi tugas kepada kalian, tugas produk ya. Kelompok visual guru tawarkan mau membuat bagan atau peta konsep atau membuat gambar rantai makanan. Silakan kalian berdiskusi. Kelompok auditori mau membuat podcast seperti siaran radio atau membuat lagu rantai makanan. Silakan berdiskusi. Kelompok kinestetik mau membuat diorama atau bermain peran. Diskusi dulu ya. Nah, mau apa? Membuat apa? Gambar atau bagan? Buat gambar. Oke, ini kelompok auditori membuat lagu. Kinestetik membuat apa? Diorama. Oke, guru bagikan LKPD-nya. Visual, auditori, ada soalnya juga yang kalian kerjakan ya. Ini visual, kelompok visual ini ada video ya, video tentang rantai makanan. Nanti kalian dengarkan lalu kalian gambar sesuai dengan video ini. Ada apa saja pada videonya ya. Kelompok auditori ada lagu tentang rantai makanan. Ya, boleh Bu? Mulai. Guys, putar videonya. Oke? Sandinya kalian membagi itu ya teman. Oke, kalian membagi peran. Contoh rantai makanan ini untuk visual. Nih dia contohnya ya. Bisa kalian membuat seperti ini atau yang lain sesuai dengan yang ada di video. Ya. Terus untuk kelompok auditori, contoh lagu rantai makanan. Kalian buatnya beda ya. Ya. Ayo kawan, kita belajar memperkenalkan rantai makanan. Ada konsumen satu, konsumen dua, juga penyerang. Makan
kemudian rantai makan atau tidak, ya. Terus mandiri apa tidak kamu mengerjakannya. Kemandirian dan inisiatif dalam pemeriksaan. Jadi tidak harus disuruh, kamu sudah tahu bagiannya kamu sendiri itu apa. Oke? Ya, sesuai dengan bagiannya dipastikan semua anggota memiliki peran masing-masing, memiliki tugas masing-masing. Ada yang gambar, ada yang nulis. Namun di tengah perjalanan muncul seekor ular dari semasa. Ular itu mengejar si tikus dan memakannya. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, seekor ular besar melayani. Guru sambil melakukan penilaian. Dia kemudian terbangkit dan memaksa ular tersebut. Pada suatu hari, datanglah seorang guru. Ketika melihat elang terbang, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh. Elang itu mati dan tubuhnya perlahan-lahan menusuk. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang masih. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa Itu mengubahnya menjadi humus yang kaya. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, tanaman di sawah pandan menjadi subur dan hijau. Pandan itu bersama, menyadari hasil pengabdian dari eksisten. Kalau ada yang kesulitan, itu bantuan, silakan ya. Dengan suburnya tanah, pantali kepala dan ketika di sawah pun terus. Yuk, kita sambil melakukan penilaian. Semuanya memiliki tugas, semua ya, dokteran ya. Tidak ada yang penting aja. Lagi boleh, bisa lagi, tukar lagi. Berjalan ke sawahnya, Tukar lagi. dengan penuh semangat, ia membiarkan bibit-bibit padi dan benarangnya dengan hati-hati di tanah yang subur. Setiap hari,
Bapak Ibu itunya ya. mengajak si tikus dan memakan. Setelah selesai memakan tikus, si ular melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, seekor elang besar melayang di atas langit. Ia melihat ular yang sedang bergerak lambat karena sudah kenyang. Ia kemudian terbang rendah dan memangsa ular tersebut. Namun, pada suatu hari, datanglah seorang pemburu. Ketika melihat elang terbang di langit, ia mengarahkan senapannya dan menembak elang tersebut hingga jatuh ke tanah. Elang itu mati dan tubuhnya Jangan sampai keliru urutannya. Beberapa hari kemudian, hewan-hewan pengurai seperti cacing datang. Mereka mulai bekerja menguraikan tubuh elang yang mati. Cacing-cacing dan mikroorganisme lainnya memakan sisa-sisa tubuh elang, mengubahnya menjadi humus yang kaya nutrisi. Hasil penguraian itu membuat tanah di sekitarnya menjadi subur. Berkat tanah yang semakin subur, Selesai? sawah Bantani menjadi tumbuh subur dan Ya. Bantani pun tersenyum, menyadari bahwa semua bagian dari ekosistem, dari tikus, ular, elang, hingga cacing, memiliki perannya masing-masing dalam menjaga keseimbangan alam di sawah. Dengan suburnya tanah, Bantani kembali menanam padi, dan kehidupan di sawah pun terus berputar. Ya. Dah, ya. Dah waktunya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Sudah? Kamu ini sudah selesai? Sudah? Sudah, oke. Sudah semuanya? Ya, kalau sudah selesai silakan. Oh ya, yuk berdiri dulu, streaming dulu. Streaming dulu biar relax lagi. Ya. Nanti dulu ya. Yuk. Silakan. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar bertiga bahu. Tangan diputar-putar bertiga bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar peganglah bahu. Tangan diputar-putar peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekarang maju mempresentasikan. Yuk kelompok siapa dulu? Yuk. Siapa dulu yang berani mempresentasikan? Islam ya. Yuk, ada penilaiannya ya, penilaian presentasi dan produknya. Dia maju. Ayo maju. Presentasi ada penilaiannya, ada penguasaan materinya, struktur dan organisasinya, keterampilan komunikasinya bagaimana. Nah, penggunaan alat bantunya. Yuk, perkenalan dulu. Yang lain menyiapkan pertanyaan ya. Yuk, Bapak Emil. Yuk, perkenalkan. Tuh, udah tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual akan mempresentasikan gambar rantai makanan ekosistem kebun. Melalui
Tentu saja. Membuat makanan sendiri dibantu oleh cahaya matahari. Energi yang ada pada sapi berpindah ketika sapi dimakan oleh konsumen satu, yaitu ular. Energi yang tersimpan pada ular akan berpindah ketika ular dimakan oleh konsumen ular, yaitu burung pipit. Energi yang tersimpan pada burung pipit berpindah ketika burung pipit dimakan oleh konsumen ikan, yaitu elang. Elang mati maka energi yang tersisa pada elang akan diuraikan oleh nyamuk. Energi yang tersisa pada elang diuraikan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Oke. Apa? Udah? Dampak yang terjadi jika ada komponen dalam sekitar dari makanan mengalami perubahan, maka akan terjadi ketidakseimbangan atau sistem. Tadi ini produsennya yang apa? Sawi. Terus sawi dimakan apa? Sawi dimakan ular. Ulat dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Terus elang Mati diuraikan oleh jamur. konsumen sawinya mana? Konsumen 2? Konsumen 3? Konsumen ini? Apakah betul teman-teman ini? Betul ya. Silakan ada yang bertanya. Yuk, angkat tangannya ya, Mbak Rahma.
Simak. Jelaskan alur perpindahan energi yang terjadi. Alur perpindahan energi yaitu dari tanaman padi, produsen yang membuat makanan sendiri dengan dibantu oleh sinar matahari tumbuh subur. Energi yang tersimpan di tanaman padi berpindah ketika padi dimakan konsumen satu, yaitu tikus. Energi yang tersimpan di tikus berpindah ketika tikus dimakan oleh konsumen dua, yaitu ular. Energi yang tersimpan pada ular berpindah ketika ular dimakan oleh konsumen tiga, yaitu elang mati. Maka energi yang tersisa pada elang akan diuraikan oleh bakteri. Energi yang tersisa pada elang diuraikan menjadi unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman tumbuh subur. Maka proses urutan rantai makanan akan berputar terus menerus. Nanti yang keempat, dampak. Dampak yang terjadi jika ada salah satu komponen dalam rantai makanan mengalami perubahan. Maka salah satu dampak berkurang atau punah. Yuk kelompok lain, apakah dia bertanya? Ya, Nabila, pertanyaannya? Apa yang terjadi jika tikus mati? Apa yang terjadi jika tikus mati? Yuk, lihat syairnya, liriknya. Jika tikus mati, maka padi akan tumbuh subur dan panen raya, karena tidak ada hewan yang memakannya. Ular akan mati kelaparan karena tidak ada hewan yang dimakannya. Itu jawabannya? Betul? Sudah puas dengan jawabannya? Kelompok lain ada yang bertanya? Tidak? Oke, kita kasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Keren! Wow, keren! Wow, keren! Wow, keren! Oke, tepuk tangan kelompok. Halo, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kelompok kinestetik. Ayo. Yuk, kelompok lain bisa mendengarkan, menyiapkan pertanyaan. Guru sambil menilai juga kalian presentasinya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menunjukkan hasil presentasi. Silakan ini. Iya. Diorama. Rantai makanannya ekosistem apa? Ekosistem hutan ya. Coba diurutkan dari sini. Ini. Yuk. Ini gambar apa? Rumput. Yuk. Rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Ya, arah mana ini berarti artinya dia padi makan ya, rumput dimakan Oleh kelinci, yaitu konsumen satu. ya, langsung satu kelinci. Dengarkan yang lain terus. Kelinci dimakan serigala, konsumen dua. Ya, terus Serigala dimakan oleh harimau, konsumen Yang tiga. ya, terus harimau mati Diuraikan oleh jamur. ya, oke. Ya. Terus pertanyaan berikutnya di LKPD. Sebutkan peran setiap komponen rantai makanan tersebut. Rumput berperan sebagai produsen.
terjadi apa? Dampak yang akan terjadi Serigala yang mati. jika serigala mati, yaitu populasi kelinci Ya kan? bertambah banyak. Terus? Rumput akan habis dimakan oleh kelinci. Terus menjadi pada Harimau akan mati karena tidak ada yang tidak ada makanannya, bukan dimakannya. Tidak ada, ya, tidak ada makanan yang dimakan oleh harimau. Bagaimana jawabannya, udah puas? Ya, Afia bertanya apa? Alat dan bahan membuat dior apa? Sudah yuk. komponen hewan, Gambar ya, gambar komponen hewan. Terus isolasi dan tusuk gigi. Ya. Udah, betul jawabannya ini? Adakah yang bertanya lagi? Tidak ya. Kita kasih apa? Kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Ya, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Nah, dari jawaban kalian tadi semua sudah betul semua ya. Mengenai tadi proyeknya sudah bagus. Terus tadi apa? Peran setiap komponennya udah betul menjawabnya. Alur perpindahan energinya juga udah betul semua. Dampak yang terjadi jika salah satu komponen mengalami perubahan juga jawabannya sudah betul semua. Terima kasih juga yang sudah bertanya ya. Nah, terima kasih semuanya. Nah, Bu Guru mau tanya, tantangan atau kesulitan kamu dalam membuat proyek tadi itu apa? Visual tantangannya apa? Gimana? Tidak bisa menggambar cepat. Solusinya bagaimana tadi? Bagi tugas, bersama bagi tugas. Ya, kelompok auditori kesulitannya, tantangannya apa? Nah, kurang ide dalam membuat buku. Terus apa tadi solusinya apa? Ini diskusi bersama teman. Oke. Ini kelompok kinestetik kesulitannya apa tadi? perlu waktu yang lebih cepat. Iya. Terus kesulitannya solusinya? Bagi tugas agar selesai tepat waktu. Oke, iya hebat, kalian sudah bisa memanajemen waktu, membagi tugas dengan baik ya. Tentang kalian semangat. Oke. Penilaian sumatif berikutnya ada soal ya, 10 soal pilihan ganda kalian kerjakan. Ya. Waktu maksimal 5 menit. Ya, kalau udah selesai langsung dikumpulkan, jangan tunggu waktunya. Kerjakan sendiri-sendiri ya. Ada ya. Kerjakan sendiri. Udah pas semua, udah pas? Udah, ayo. Ini kerjakan. Kerjakan sendiri-sendiri dengan baik.
KKM berarti kalian mengikuti remedi. Kalau nilai di atas 70 berarti lakukan tugas pengayaan ya, ada tugas pengayaan dari guru. Oke, masih semangat? Tetap semangat. Oke, pelajarannya sudah selesai. Ini kita simpulkan bersama, kita buat kesimpulan bersama. Jadi apa yang dimaksud rantai makanan? Ya tahu? Proses urutan makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Komponen rantai makanannya dan perannya apa saja tadi? Pertama, produsen, perannya sebagai pembuat makanan. Iya, pinter-pinter. Terus yang kedua, konsumen. Satu, apa perannya? Memakan konsumen, memakan produsen. Betul, hebat. Terus konsumen 2. Konsumen 1. Iya, hebat semuanya. Konsumen 3. Konsumen 2. Hebat. Terus yang lain dari penguasa apa? Kan sebagai pengurai ya, bisa nutrisi yang ada dalam konsumen 3 diuraikan oleh bakteri ya atau jamur. Nanti nutrisinya itu meresap ke dalam tanah dan menyuburkan tanaman ya. Terus alur perpindahan energi tadi, yuk. Tadi di LKPD alur perpindahan energi dari yang pertama tumbuhan atau produsen ya, berpindahnya melalui apa? Dengan cara apa? Dimakan. Dimakan. Produsen dimakan oleh konsumen 1. Energi yang dari produsen berpindah ke konsumen 1 dengan cara tadi dimakan. Terus energi dari konsumen 1 berpindah ke konsumen 2 dengan cara dimakan oleh konsumen 2. Energi di konsumen 2 berpindah ke konsumen 3 dengan cara dimakan oleh konsumen 3. Konsumen 2 dimakan oleh konsumen 3. Nah, konsumen 3 mati, energinya berpindahnya dengan cara apa? Diuraikan oleh bakteri atau jamur. Nutrisinya, energinya nanti meresap ke dalam tanah, unsur-unsur darahnya, zat darahnya, menyuburkan tanah dan tumbuhan. Terus dampak perubahan salah satu komponen rantai makanan terhadap keseimbangan ekosistem yaitu dampaknya tadi apa? Dampak perubahannya iya nanti bisa hewannya bisa punah karena tidak ada makanannya, karena ada hewan misalnya hewannya itu mati ya tadi, untuk komponen 2-nya mati, konsumen 2-nya mati, konsumen 3-nya akan ikut mati kelaparan. Nah, konsumen 2-nya akan berkembang biak banyak. Nah, produsennya nanti akan apa? Gagal panen ya? Makan, habis gagal panen. Terus kalau konsumen 1-nya yang mati, kalau nggak ada, punah, maka produsennya akan apa? Tumbuh subur. Nah, tumbuh subur nggak ada yang makan, mengganggu lingkungan apa tidak? Rumputnya nanti, rumputnya apa? Tumbuh subur di jalan-jalan itu lah, mengganggu pemandangan. Iya, bisa jadi tempat bersembunyi hewan-hewan ular dan sebagainya yang membahayakan kan? Nah, itu juga mengganggu lingkungan. Jadi harus seimbang ya, ekosistemnya harus seimbang. Nah, tugas kalian itu berarti apa? Menjaga kelestarian ekosistem. Nah, kita refleksikan bersama. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Apa yang paling berkesan dalam pembelajaran hari ini? Bagian apa yang tidak kalian sukai? Guru kasih lembar refleksi, kalian isi ya. Kalau tidak
ya. Ada yang paling berkesan itu menggambar, menyanyi, mempresentasikan, juga ada yang suka. Ada yang tidak suka menjawab soal, ada yang tidak bisa menjawab soal, mungkin menggambar. Ada yang suka bernyanyi, bermain peran ya, ada juga yang bermain peran, bernyanyi, bernyanyi sesuai dengan kelompoknya. Menulis lirik lagu, ada yang suka menulis lirik lagu. Yang tidak disukai ada yang kebanyakan menjawab tidak ada. Oke, terima kasih. Terima kasih kalian semua sudah bekerja keras ya hari ini. Terima kasih, hasilnya sangat memuaskan ya. Semoga bermanfaat buat kehidupan kalian nanti ya, tentang rantai makanan dan tentang rantai makanan dan ekosistem. Oke, pesan guru ya, jagalah lingkungan supaya apa tadi, rantai makanan tetap terjaga, ekosistemnya tetap terjaga. Oke, siap menjaga lingkungan dengan baik ya. Siap. Oke, terima kasih ya. Untuk pelajaran selanjutnya kalian belajar tentang jaring-jaring makanan ya. Belajar di rumah, dibuka bukunya, pelajari jaring-jaring makanan. Untuk PR ya, PR-nya itu kalian mengamati ekosistem yang ada di lingkungan kalian ya. Bisa kalian tulis. Misalnya kamu di belakang rumah ada kebun, kamu lihat tuh apa saja produsennya, apa hewan-hewannya, bisa kamu catat, bisa kamu rangkai ya menjadi rantai makanan, bisa digambar boleh, secara tulisan juga boleh. PR buat minggu depan. Oke? Kita bernyanyi bersama. Yuk, berdiri. Apa? Solid Kids.
makan dulu ya, terus istirahat, sholat ya, jangan lupa nanti sholat. Terus apalagi istirahat tidur siang ya, jurnal 7 kebiasaan anak sehatnya diisi ya, diisi 7 kebiasaannya. Nah, terus apa lagi? Kalau keluar rumah harus apa? Izin apa? Orang tua. Terus apa lagi? Yuk, pulangnya jangan apa? Terlalu sore. Terus apa lagi? Mengaji ya, jangan lupa mengaji, bermasyarakat. Belajar nanti malam belajar ya, pelajari materi berikutnya. Oke, siap? Siap? Siap. Dulu. Pasti bisa berprestasi, berbudaya, beriman, dan santun. Oke, kita berdoa ya sebelum mulai. Berkemas dulu yuk. Berkemas-kemas terlebih dahulu. Dirapikan. Nanti ini sampahnya dibersihkan ya, yang tadi kinestetik.